Hari ini kita akan coba cek dan melihat progres perkembangan dari budidaya melon sistem Macida. Ya, hari ini memasuki kalau nggak salah sekitar 25 sampai 26 HST ya. Kalau dilihat dari sisi perkembangan buah, nah ini kemarin sudah kita polinasi, ini kemungkinan sudah jadi semua ya, sudah terisi, bisa dicek ya. Nah, biasanya kalau yang bentuknya sudah membesar seperti ini sudah insya Allah bakal jadi ya. Tuh, yang di atas juga. Ini kita polinasi semua ya, yang ada di perkembangan yang ada di sini. Hampir semua sudah kita polinasi. Kalau kita lihat bakal buah yang sudah dipolinasi itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir lebih dari 10 bakal buah yang sudah kita polinasi, dan semua mudah-mudahan sih jadi ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya, semua tumbuh bersama dan batang-batang dan daun-daun tidak ada yang kita pruning ya. Itu karena memang di usia seperti ini masa-masa krusial ya sebenarnya, mulai dari pupuk ya, itu kita harus selalu kontrol. Nanti Neng jangan lupa ya dikontrol ppm-nya, mudah-mudahan stabil di 2000 ppm ya. Ini hasil dari kita memberikan nutrisi AB mix sebanyak 2000 ppm ya. Kalau kita lihat perakarannya ya, ini semakin, nah lihat di dalam ya, inputnya saja sudah sebesar ini, maka butuh nutrisi yang sangat besar sekali ya. Tuh, ini semua akar ya, hampir semuanya bentuknya sama dan pohonnya sudah sebesar ini ya. Kalau kita lihat full, nah teman-teman bisa cek ya, semua dalam kondisi mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, dari keempat tanaman ini ya, memang dari keempat tanaman ini kemungkinan yang buahnya bakal buahnya yang agak sedikit itu bagian yang sebelah nomor 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kemungkinan panasnya juga, panas paginya yang kurang ya, karena matahari pertama dari sana, kebetulan di sebelah sana ada bangunan ya. Nah, sebelah situ ada bangunan, kita ada tempat pelatihan di sebelah sana. Kemungkinan ya, dari beberapa kali yang sudah kita tanam ya, udah hampir lebih dari 5 kali yang sudah kita tanam, kemungkinan yang paling sedikit buahnya itu adalah bagian nomor 4 ini. Karena kenapa? Ini bisa jadi, nah panas matahari ini tidak kena ya, tapi kalau bagian sebelah sini ini semua kena gitu. Jadi kurangnya sinar matahari. Jadi disarankan bagi teman-teman yang sedang mencoba atau baru mau memulai budidaya, karena melon sendiri butuh panas sekitar 8 jam ya kurang lebih. Jadi kita harus bisa menempatkan posisi ya. Tapi ini yang sudah kita polinasi sebanyak 1, 2, ada 5 lah. Mudah-mudahan sih jadi juga ya. Kalau ini targetnya memang tidak terlalu banyak, karena memang dari segi fotosintesisnya juga agak sedikit berkurang ya kemungkinan gitu. Nah, buat teman-teman semua, ini dari awal kita belum sama sekali memotong dahan ya atau batang-batang yang ada di sini. Beda dengan yang bagian sini ya. Ini tim mahasiswa sedang mencoba pruning ya, atau memilah batang yang sudah tidak terpakai ya. Kenapa? Karena akan difokuskan untuk di buah yang sudah mulai membesar ya, supaya konsentrasi nutrisi itu tidak semuanya ke dahan ya. Nah, sudah berapa hari KKM di sini? Baru 2 hari. Baru 2 hari ya. Kebetulan yang kameramen juga mahasiswa KKP ya. KKP dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, bagi teman-teman, jangan lupa di masa-masa krusial seperti ini yang sedang membudidaya konsep sistem Macida ya, yang pasti yang paling penting adalah selalu mengecek nutrisi tadi ya.
Alatnya itu tadi mana? Sana. Oh ya, bisa nggak? Nah, ini jangan lupa ya. Kita pasti selalu mengecek berapa ppm yang ada di box utama. Nah, ini. Nah, kalau dilihat sih ada 2000 lebih ya. 223 kali 10 ini sekitar 2000 lebih. 2230 ppm. Ya, mudah-mudahan ini aman. Nah, kita cek lagi yang bagian keempat. Ini khawatir ppm-nya masih 2007. Ya, berarti bukan masalah nutrisi ya sebenarnya, tapi karena sinar matahari. Ya. Sinar matahari yang kurang. Kalau menurut saya sih ini adalah karena kekurangan sinar matahari. Jadi secara proses pertumbuhan ya lumayan bagus, tapi secara fotosintesis dari tanaman melon ini juga sedikit lambat ya, beda dengan pertumbuhan 1 2 3 ya, karena ini kena sinar matahari pagi ya. Nah, dikhususkan bagi yang menggunakan konsep ini jangan sekali-sekali memotong bagian ujung ujung batang utama ya. Kenapa? Nanti ketika digunting atau dipotong itu khawatir pertumbuhan dari si melon juga tidak maksimal ya, karena yang kita targetkan itu adalah lebih dari 3 buah, maka butuh banyak media fotosintesis. Salah satunya adalah lebih banyak daun untuk menyerap energi yang lainnya seperti itu. Itu jangan sampai, karena beda ya penerapannya dengan yang ada di sistem polybag yang ada di sebelah, beda penerapan. Jadi buat teman-teman yang mencoba sedang sistem Machida ini, jangan sampai nanti salah treatment ya. Nah, ini juga bagian ini kita selalu cek ya. Ini masih 2000 ppm. Kemarin sempat ditambahin nutrisi? Enggak, belum ya. Oke. Nah, biasanya kita penambahan nutrisi itu biasanya ya antara 7 sampai 10 hari, tergantung kondisi atau pertumbuhan si buah melon. Jadi sebenarnya ini lebih hemat ya sebenarnya. Kalau menurut kami ya, sebenarnya lebih hemat. Kalau secara efisien ya sudah jelas ya, efisien. Terus secara biaya juga hanya modal di awal ya. Tapi setelah panen bisa terus di budidaya. Beda halnya. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya di kolom komentar terkait lebih efisien mana gitu kan dengan metode Machida dan yang biasa. Kalau saya sendiri pribadi lebih simpel ini ya. Walaupun memang biaya di awal lebih besar ya, tapi setelah, kalau misalkan sistem konvensional biasa menggunakan polybag juga sama aja gitu kan. Selama masa 2 kali panen itu sama dengan biaya yang ini gitu. Jadi kalau saya sarankan ya buat teman-teman memang lebih simpel ya. Lebih simpel ini gitu. Terus secara box juga kan lebih awet, lebih kuat ya. Terus kalau menggunakan baja ringan juga lebih kuat. Jadi disarankan jangan menggunakan kayu ya. Lebih baik kita biaya di awal, tapi perawatan dan yang lainnya itu lebih hemat gitu. Dan pasti lebih simpel ya. Kita tidak ribet seperti yang konsep ini ya. Ya karena kita juga biayanya belum terkumpul ya. Nanti rencana ke depan kita juga akan coba kembangkan semua di sistem hidroponik ya. Tapi bukan yang kokopit ya. Kita sudah uji coba yang kokopit ya, kurang begitu inilah, sama ya, ribet dengan seperti ini. Nah, untuk yang pertumbuhan berikutnya di tanaman di blok yang lainnya, ini usianya sudah mulai memasuki 18 HST mungkin ya, atau 15 sampai 18 lah. Ini sudah mulai muncul ya. Muncul ini juga nanti dicek ya ppm-nya berapa. Ini masih di bawah 150. Ini yang ini sama, kemungkinan nanti akan kita tambahkan ya, karena sudah mulai mau berbunga. Nanti kita naikkan jadi 1800 lah, cukup 1800 ppm. 1800 dulu, nanti bertahap di 2000 gitu. Supaya muncul
serbuk sari dulu nih ya, kita pancing dulu supaya bakal buahnya juga muncul nanti nih. Ini sebenarnya sudah mulai muncul ya, bermunculan gitu. Alhamdulillahnya di penanaman kali ini secara bersamaan ya, itu kutu-kutuan mudah-mudahan sih aman karena kita tidak buka open farm untuk pelatihan pada kesempatan hari ini, jadi tidak ada field trip juga kebetulan, jadi aman secara pertumbuhan. Memang biasanya kalau kita sedang ada field trip itu banyak sekali kutu-kutuan di dalam karena ya seringnya lalu lalang ya masuk ke dalam greenhouse. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa tumbuh sehat ya. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba atau membutuhkan media tanam seperti ini, kita ada paket mini ya. Nanti bisa DM atau japri ke nomor 0813 883 4554 ya. Atau yang membutuhkan nutrisi AB Mix juga boleh pesan di kami. Pertumbuhannya kurang lebih ya seperti yang tadi dijelaskan. Alhamdulillah sehat semua. Itu kita menggunakan AB Mix masa vegetatif dan generatif. Jadi tidak perlu ribet-ribet bagi teman-teman yang sedang mencoba budidaya. Tidak perlu kita ada beberapa fase misalkan pupuk untuk nutrisi generatif dan vegetatif, tidak. Kita cukup satu kali, insya Allah pertumbuhan aman dan pasti buahnya bisa lebih besar. Nanti kita akan selalu share perkembangan dari budidaya melon khususnya di sistem Machida dan drip tetes polybag media tanah ya, seperti ini. Kita akan selalu update bagaimana perkembangannya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Dukung kami untuk terus berbagi inspirasi, berbagi pengalaman seputar pertanian, perikanan, dan peternakan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.